Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Untuk pagi ini kita bertemu dengan materi yakni adab pergaulan siswa dan tata krama siswa madrasah. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah karena pagi hari ini kita bersama-sama bisa belajar bersama walaupun dengan kondisi daring, tidak bisa bertatap muka. Semoga dengan keadaan seperti ini kita tetap bisa belajar bersama dan kita tetap bisa untuk melakukan proses pembelajaran. Yang kedua kalinya, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga kelak di yaumil mahsyar nanti kelak kita akan diakui sebagai umatnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, adab atau tata krama siswa, adab pergaulan siswa di madrasah itu sebetulnya kita semua sudah mengetahui bahwa etika dan moral siswa madrasah itu seperti apa. Oleh karena itu untuk pembahasan kali ini mungkin akan lebih menjurus kepada hal yang umum. Yang pertama adalah ketika kita sering melupakan yang memang itu kewajiban kita, yakni ada beberapa adab terutama kepada Sang Khalik atau Allah. Yang pertama yaitu adab kepada Allah. Kita sebagai makhluk hidup, Allah telah memberikan berbagai nikmat. Oleh karena itu nikmat itu harus kita syukuri. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan tetap menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kalau Allah meminta ganti atau bayaran dari setiap nikmat yang diberikan kepada kita, niscaya tidak akan terbayar. Oleh karena itu sebagai siswa, jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan sholat, jangan melupakan tuntunan kita yakni Al-Quran. Oleh karena itu tetaplah berpegang teguh pada ajaran agama Islam yang itu merupakan pondasi utama agar terbentuknya adab ataupun tata krama siswa yang lebih baik. Yang kedua adalah adab kita kepada Rasulullah. Selama ini mungkin ketika mendengar lafaz sholawat itu ada hal yang asing bagi kita. Tapi ketika kita sudah masuk ke Madrasah Aliyah Miftahul Jannah, perlu kita ingat bahwa sholawat itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ketika mendengarkan sholawat, maka jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita perhitungan untuk membacakan sholawat kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau untuk memperjuangkan kita sangat luar biasa. Kalau dilihat dari kisah Isra Mi'raj itu sangat luar biasa, dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Dan salah satu nabi yang mempunyai hak veto untuk memberikan syafaat itu hanya Rasulullah. Makanya kita harus bangga ketika kita punya Rasul yang berjuang untuk umatnya sangat luar biasa. Kita juga harus selalu terus bersolawat kepada beliau. Semoga kebaikan beliau, kasih sayang beliau akan kita dapatkan nanti di yaumil mahsyar. Yang ketiga kalinya adalah adab kepada orang tua. Ini sering kita lupa, sering kita lalai. Kita takut kepada guru, tapi kita lupa kita sangat meremehkan orang tua. Ketika seorang guru menyuruh kamu, silakan pergi ke kedai, mungkin kita akan segera berangkat karena itu guru kita.
Tapi ketika di rumah, apa kita bisa seperti itu? Padahal orang tua itu adalah orang yang pertama kali membantu kita, orang yang setiap hari mengasuh kita, orang yang setiap hari menolong kita. Ketika kita masih kecil, belum bisa apa-apa, mereka lah, beliau-beliau lah yang berjuang untuk mengusahakan agar kita menuju proses pendewasaan, menuju pertumbuhan. Mereka lah yang sangat berjasa kepada kita. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang tua. Jagalah tata krama adab kita kepada orang tua, karena itu luar biasa nanti faedahnya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, tapi kembalinya kepada diri kita sendiri. Yang keempat adalah kepada guru. Kepada guru adalah orang yang perlu kalian ta'zimi, perlu kalian hormati. Karena apa? Ketika guru sudah ridho dalam memberikan ilmu kepada kalian, insya Allah ilmu itu akan jadi ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya ilmu ada yang bisa kalian rasakan sekarang, ada juga yang bisa nanti kalian rasakan setelah lulus dari Madrasah Aliyah Miftahul Jannah. Oleh karena itu, jagalah adabmu kepada guru. Yang kelima, dengan teman, pergaulan dengan teman. Kita boleh memilih teman. Kita boleh untuk memilih teman yang mungkin menurut kita kita bisa berteman dengan dia. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita berteman, jangan pernah menganggap orang lain itu lebih kecil daripada kita, atau menganggap orang lain itu lebih terhormat daripada kita. Sebetulnya ketika kita berteman dalam pergaulan sehari-hari, ini sering kita dengarkan bahasa bully, bahasa yang merendahkan orang lain. Itu sebetulnya bully ini adalah tradisi yang kurang pas di dalam madrasah atau sekolah. Baru-baru kemarin ada kejadian-kejadian bully yang memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, bully-membuli ini perlu kita hindari di sekolah. Karena pada hakikatnya kita semua adalah manusia yang sama, ada kelemahan, ada kekurangan. Kita memandang orang lain kurang, tapi belum tentu orang tersebut kurang di mata Allah. Kita memandang orang itu lebih, tapi belum tentu orang tersebut lebih di mata Allah. Makanya ketika kita menyukai sesuatu itu yang biasa-biasa saja, bisa jadi sesuatu yang kita sukai tersebut suatu saat akan menjadi musuh kita. Dan ketika kita membenci sesuatu itu yang biasa-biasa saja, karena suatu saat sesuatu yang kita benci tersebut bisa menjadi sesuatu yang kita sukai. Oleh karena itu, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah memandang kawan kita itu berbeda. Nanti dengan kawan yang sana kita karena sukanya kita sangat menghormatinya, kita sangat menyanjungnya, tapi dengan kawan yang lainnya karena kita menganggap penampilannya entah dekil entah apa, kita selalu menghinanya. Penampilan itu bukan wujud dari sebenarnya. Makanya jangan pernah tertipu ketika kita memandang orang lain kok kelihatannya anak itu biasa-biasa saja, itu jangan pernah dipandang hina. Belum tentu kita yang memandang hina itu hina juga. Makanya harus hati-hati. Oke anak-anakku, mungkin untuk materi adab dan tata krama pergaulan remaja, pergaulan siswa madrasah cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang terpenting adalah jangan pernah merendahkan orang lain. Yang terpenting itu, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menganggap diri kita lebih hebat, karena hebatnya manusia itu hanya sementara, tidak ada yang abadi,
harta itu hanya sifatnya sementara, kedudukan itu hanya sifatnya sementara, karena kita hakikatnya di dunia ini hanya menumpang dan akan bergantian dengan orang yang lain. Oke, terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.